Tuberkulosis atau penyakit TBC ialah penyakit menular akibat infeksi bakteri yang menyerang organ paru-paru. Penyakit yang ditandai dengan gejala batuk secara terus-menerus ini ternyata masuk dalam kategori salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian dan menular di dunia loh. Yang paling menyedihkan ialah Indonesia masuk dalam urutan ketiga dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan juga Cina. Tercatat ada sekitar 845.000 penderita TBC di Indonesia. Walaupun penyakit ini bisa disembuhkan, namun penyakit ini juga bisa berisiko fatal jika tidak ditangani dengan segera. Selain itu, penyakit menular ini bisa ditularkan melalui droplet yang terinfeksi seperti bersin ataupun batuk. Untuk itu penting mulai sekarang kita melakukan pencegahan agar meminimalisir penularannya. Sebab TBC ternyata bisa menyebabkan komplikasi pada organ lainnya. Namun bagaimana cara mengatasinya? Berikut simak penjelasan dokter secara tuntas di Studio Hidup Sehat hari ini. Ya, Misa, Anda harus tahu bahwa batuk-batuk, demam yang ya begitu-begitu aja, lalu mungkin orang turun berat badan, kadang-kadang karena jadi kurus, mereka pertama seneng, lama-lama bingung, kok turun terus berat badannya. Lalu orang-orang yang mungkin kena infeksi tiba-tiba, kena infeksinya ke otak, ada yang ke tulang, itu mungkin saja ada infeksi TBC, karena Indonesia adalah salah satu negara yang mungkin termasuk 3 besar di dunia paling tinggi. Dan akhirnya banyak aktif orang TBC di Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah penting ini bersama dengan Brigjen TNI Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, dokter ngomongin tentang TB paru kan tadi banyak banget ya dokter ya. Nah, ini ada fakta mitos yang pertama. Nah, ini katanya orang yang mengalami kekurangan gizi ini lebih rentan beresiko terkena TB paru. Ini fakta atau mitos, dok? Ya, kalau ditanya fakta, ya fakta. Ya. Kan kalau dijelasin adalah karena semua kembali pada daya tahan tubuh. Semua, bukan hanya kena ke TB saja, tapi sakit-sakit lain juga bisa muncul. Jadi karena daya tahan tubuh turun, risiko untuk kena TB jelas ada. Oke, berarti jadi iya, fakta ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mungkin ada di daerah yang mungkin agak terpencil ya mungkin lebih rentan berarti ya? Ya, karena Indonesia sendiri kan jumlah kasus TB-nya tuh nomor 3 sedunia gitu ya. Setelah India dan Cina. Dan itu kasus TB banyak di daerah-daerah kumuh, padat penduduk gitu ya. Kemudian gizi kurang jelas itu memang kena. Kita jumlah kasusnya banyak loh, 824.000. Wow. Ya, itu dan 91%-nya kena TBC paru. Dan risikonya kan bisa menularkan tuh kalau TBC paru. Ya, karena TBC kan juga ada yang di luar paru juga ada. Nah, baik, ini ngomong soal menular ya. Ini pemirsa harus tahu nih soal ini dan ini harus diluruskan. TBC adalah penyakit yang sangat menular. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta karena apalagi penularannya lewat droplet ya. Seperti kita kemarin COVID kan, kita semua makanya kondisi sekarang kita pakai masker tuh kayaknya udah biasa ya, new normal sekarang ini. Jadi itu fakta untuk menyebar dari TBC-nya. Nah, itu jadi melalui penyebaran ya. Kadang-kadang mungkin sekarang karena udah terbiasa pakai masker, orang mungkin nggak sadar dulu kita mungkin sebenarnya sembrono juga tuh dalam satu angkot gitu misalnya. Ya mungkin di TBC kita batuk-batuk kita diam aja ya gitu. Nah, sebenarnya penularan lewat mana yang dibilang sangat menular itu? Ya. Jadi TBC tadi yang saya sampaikan bahwa TBC itu ada TBC paru dan TBC di luar paru. Yang di luar paru tuh tadi disebutkan TBC otak, TBC di kelenjar, TBC di kantong jantung, TBC di kandung kemih, di ginjal, di saluran cerna, di kulit, di tulang tuh ada. Tapi yang kalau di luar paru penularannya kan tidak sama dengan TBC paru. Namanya TBC paru berarti lewat droplet atau lewat aerosol yang dari penderita yang sedang terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Disitulah menularkan, kemudian kalau terhirup oleh orang sekitarnya, dia akan masuk. Nanti kembali, begitu masuk, kalau daya tahan tubuhnya nggak bagus, masuklah dia berkembang di dalam. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia pasti akan dilawan oleh tentara-tentara di dalam tubuhnya, oleh mekanisme pertahanan tubuh. Tentaranya loreng ya mesti ya. Nah, dok, ini supaya pemirsa lebih paham lagi ya, satu ruangan ada orang batuk-batuk dan dia TBC. Kita dalam ruangan yang sama tertular bisa berarti? Bisa. Makanya kalau kita lihat ada yang bilang gini, bapak saya TBC. Kok saya TBC berarti saya turunan ya TBC itu bukan, tapi karena lingkungan padat, ventilasi kurang, kan kalau kerja tadi berdekatan itu bisa kena.
Karena apa? Dropletnya nyampe ke kita, masuk lah gitu. Oke, jadi bukan keturunan tapi memang ketularan ya dokter ya. Iya. Nah tadi kan TB kan ditularkan lewat droplet ya dok ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi dalam satu keluarga nih bapaknya punya TB nih, apakah perlu orang rumah itu memisahkan alat makan seperti itu dok? Ya, kalau sudah dibersihkan, dicuci maksud saya, dicuci itu nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau misalkan tidur, sebaiknya kalau ada anggota yang kena TBC, sebaiknya untuk tidurnya jangan bareng dulu sampai pengobatannya hampir tuntas. Oh, berarti ya. harus pisah Ya. tidurnya ya, dok Tapi ya, kalau nggak satu makan kamar. sendok gelas kalau udah dicuci ya oke. Yang seringnya kan gini, misalkan ibunya sakit TBC gitu, terus anaknya bu minta dong, nah itu yang nggak boleh. Ya karena apa, kita nggak tahu kan di dalam piringnya itu. Jadi memang, tapi kalau udah dicuci, isi itu nggak apa-apa. Untuk sendok, piring, garpunya, gelas gitu nggak apa-apa. Asal dicuci ya. pakai. Cuci, Asal iya dicuci, cuci, dok, tapi ya. jangan makan bareng Iya, gitu. jangan makan Jangan bareng makan juga satu gitu. piring ya. Oke baik dokter, nah ini juga selain tadi daya tahan tubuh yang rendah ya dokter, ini ada suatu pendapat katanya orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti contohnya bayi, anak kecil, lansia, penderita HIV atau AIDS, diabetes, kanker, dan gagal ginjal juga ini lebih memiliki resiko tinggi terkena TBC. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Ya, karena kembali lagi pada bahwa itu semua dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah. Oke, Ya, daya itu tahan tubuh fakta. rendah berarti harus benar-benar dijaga ya. Kita harus Ya. tahu kelompok-kelompok mana yang rentan ya dokter ya. Betul. Oke. Nah, kalau orang-orang tertentu yang mungkin belum terlalu senior usianya tapi punya penyakit tertentu, misalnya apa yang mesti hati-hati? Jadi kalau untuk kasus yang kita nih sekarang makanan banyak fast food ya, hati-hati nih soalnya kan kemudian kita hanya lihat kenyangnya tapi tidak lihat gizi seimbang. Yang penting kan gizi seimbang saat ini untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita yang baik. Dengan daya tahan tubuh kita yang baik, siapapun mudah-mudahan akan tetap terjaga. Ditambah tadi kalau olahraga teratur. Ya, pada orang dewasa kalau tidak menjaga makanannya akan mengganggu sistem metabolisme dalam tubuhnya. Ginjal saja bisa masalah, gitu ya. Hati juga bisa masalah kalau kita salah makan. Itu tadi. Jadi tetap semua adalah gizi seimbang agar tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Kayak mobil, mesinnya juga harus bagus. Kita pakai apa nih isi dari BBM yang bagus kan begitu. Gitu. Iya. Ya. Jadi untuk untuk asupan makanan gizi yang bagus itu bukan dari banyaknya, tapi apa yang kita makan ya dokter ya? Gizi seimbang. Gizi seimbang itu penting banget. Oke. Nah, ini ada orang-orang yang mungkin nggak tahu ya, kalau misalkan dia nggak pernah cek nih, nggak pernah tahu. Ada berapa kali pasien itu dia nggak ada gejala kata dia, ternyata dites, oh ternyata kok ada, atau dia nggak sengaja foto ronsen, ternyata ada nih bekasnya. Itu memang harus dijelaskan kepada pemirsa bahwa itu mungkin terjadi dokter. Ya betul. Indonesia jumlah kasus TB-nya nomor 3 di dunia. Jadi artinya saya kalau bilang sama pasien, saya ada kuman TBC, saya bilang gitu. Semua ada kuman, cuman semua terkurung di dalam tubuh kita oleh dia posisi tidur, kumannya tidur, dorman, tidur dikurung oleh pertahanan tubuh kita. Jadi pada suatu saat daya tahan tubuh kita turun, dia bisa bangkit, bisa menjadi TBC paru, bisa menjadi TBC otak, TBC tulang, TBC kulit, TBC rahim, TBC ginjal, TBC saluran cerna itu bisa. Nah, pada suatu saat pada proses tadi yang berkembang hanya 5% dari yang terinfeksi dari pasien-pasien kita, terus 5% dia akan berkembang jadi sakit. Kalau lesinya atau kerusakannya belum luas dan belum mengenai ke saluran nafas, pasien biasa nggak batuk. Batuk itu kan terangsang oleh saluran nafasnya. Kalau cukup luas, dia akan menimbulkan rangsangan batuk, nyeri dada, yang kadang-kadang sampai ke sesak nafas kalau luas. Tapi kalau enggak, belum. Nah, banyak ditemukan pada saat screening, pada saat medical check up. Di situ memang banyak ketemuan. Tapi radiologi atau ronsen torak kan bukan penegakan diagnostik secara pasti, harus diperiksa dahaknya. Kadang karena kita mesti lihat, oh ronsennya ini adalah bekas TB, bekas TBC yang hanya bentuknya garis-garis. Jadi bukan bentuk bercak-bercak atau infiltrat yang kita bilang, yang memang menyatakan atau kesan lebih kepada TB aktif. Dan itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan dahak. Tidak bisa mendiagnosis TB hanya lihat dari ronsen torak. Harus dengan gold standarnya adalah dengan sputum, dahak. Tadi ngomongin batuk ya dokter ya. Nah katanya juga batuk merupakan yang lebih dari 3 minggu. Ini merupakan tanda gejala dari TB. Ini fakta atau mitos dok? Ya, kalau lihat definisi adalah batuk yang lebih dari 2 minggu. Nah, lebih dari 2 minggu
patut dicurigai. Patut dicurigai. Jadi kalau udah ada batuk lebih dengan obat biasa tidak ada perubahan, ya kita harus tetap curiga ke sana. Karena kalau hanya batuk saja, asma juga sama ada batuk. Perokok yang namanya PPOK juga batuk, kan gitu ya. Kasus-kasus lain bronkiolitis apa juga sama batuk juga. Ya. Tapi Apalagi, itu tadi harus ditegakkan dulu. Tegakkan ya dok ya. Ya. Apalagi batuk pada TB ini biasanya bukan batuk yang produktif ya dok ya. Kadang-kadang batuk kecil-kecil juga itu bisa jadi ya dok ya tanda gejala dari TB. Bisa tergantung luasnya tadi. Ada juga yang berdahak, mau dahak putih, dahak kuning, hijau, akhirnya bisa juga yang batuk darah kalau dia ada lesi atau kelainan yang menyebabkan pecahnya daerah situ pembuluh darah sehingga batuknya berdarah. Nah, dokter, ini pertanyaan yang penting yang selalu ditanyakan sebenarnya. Ini sebenarnya TBC ini bisa sembuh atau tidak? Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, itu tadi adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan masalah pada paru. Salah satunya adalah TBC ya, disebabkan oleh bakteri. Nah dokter, masih bersama Dokter Dewi, ada fakta mitos dokter, katanya nih dokter, TBC dapat dicegah dengan vaksin. Ini fakta atau mitos dok? Ya, vaksin BCG ya, Bacillus Calmette-Guerin itu sebaiknya diberikan pada bayi di bawah 2 bulan. Tetapi kalau misalkan setelah dewasa ternyata dia kelupaan, padahal itu wajib. Untuk anak-anak kecil atau bayi ya, dalam hal ini adalah wajib dilakukan. Nah, tapi mungkin terlewat, kita nggak tahu, mungkin di daerah yang jauh. Kemudian sekarang setelah dewasa satu rumahnya ada, ya itu bisa dilakukan. Oke, bisa dilakukan. Jadi fakta ya dokter ya, dapat dicegah dengan vaksin itu ya dok ya. Oke. Dan ini vaksin ini tadi mencegah sampai sakit atau mencegah sampai sakit berat? Untuk menjadi sakit saat ini, walaupun kita sudah diwajibkan untuk vaksin, kenyataannya kan kita masih tetap kena nih. Iya. Karena apa tadi? Ada faktor-faktor lain yang berperan untuk munculnya atau kita menjadi terkena dan sakit. Itu tadi, daya tahan tubuh yang lemah, kita merokok gitu ya, pola hidup yang tidak sehat, PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehat itu tidak dilaksanakan, lingkungan yang padat, ventilasi kurang, itu menjadi salah satu faktor, beberapa faktor maksudnya yang bisa memunculkan seseorang itu jadi sakit gitu. Dan soal beratnya bagaimana luasnya infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi ke paru. Kan ada yang lesinya kelainannya ringan sehingga keluhannya mungkin hanya batuk-batuk atau tadi seperti ketemunya di screening gitu, tidak ada keluhan. Ada juga yang lesinya luas, nah itu keluhannya pasti akan banyak sesuai dengan besarnya kelainan di dalam parunya. Ya, baik. Jadi kalau gitu ya intinya ya memang kita harus tetap menjaga juga supaya tubuh kita daya tahan kuat juga. Jadi kalaupun terinfeksi ya kita bisa melawan dengan tentara-tentara yang tubuh kita gitu katanya tadi ya. Nah, dokter, ini kan kita bahas mengenai pengobatan ya. Kita memberikan harapan nih bagi orang bahwa TBC ini bisa disembuhkan dengan pengobatan. Tapi ini kita bahas dulu fakta atau mitos yang beredar nih. Katanya kalau pengobatan TBC ini diobati selama 6 bulan. Fakta atau mitos? Ya, minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan ya, fakta memang ya, karena bisa lebih ya. Bisa lebih dari 6 bulan. Bisa lebih dari 6 bulan. Contoh TB di luar paru saja itu bisa sampai 12 bulan. Atau TB yang resisten. Oh, itu lebih lama lagi tuh. Jadi mudah-mudahan jangan sampailah kita kena kuman TBC gara-gara lengah kita. Lengah dengan anggota keluarga. Jadi kalau itu perlunya kepedulian. Kalau di anggota di rumah ada yang kena TBC, jangan takut. Jangan malu juga, karena apa? Kita masih ada nih stigma negatif kalau kuman TBC dijauhi. Enggak, jangan. Justru diajak untuk berobat, diawasi, ada nama PMO, pengawas minum obat, diawasi dia minum obatnya harus benar, menelan obatnya harus benar. Karena ada juga minum tapi obatnya taruh di balidah. Oh gitu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh minum ya. Makanya namanya jadi pengawas menelan obat. Harus benar-benar sampai ketelan itu. Sampai ketelan obatnya. Sampai ketelan. Nah, jadi sebenarnya kabar bagusnya nih, TBC ini bisa terdeteksi, ada vaksinnya dan ada obatnya. Ya, bisa disembuhkan berarti ya. Betul, betul. Baik, jadi kalau kita memberikan harapan bahwa orang-orang minum obat itu kadang-kadang mungkin nggak enak ya dokter. Mungkin dokter bisa kasih motivasi sedikit aja. Ya, jadi yang pasti TBC itu ada obatnya, bisa sembuh, gitu. Jadi yang penting tadi niat kita juga harus menjaga lingkungan rumah, anggota keluarga kita agar tidak sakit. Karena kalau udah kena TBC tidak nyaman, mengganggu aktivitas. Kalau yang sakit jari, mungkin kalau sampai dipotong masih bisa nulis gitu ya. Tapi kalau udah kena organ paru sampai luas, kita nggak bisa nafas, nggak bisa olahraga, nggak bisa aktivitas. Jadi pola hidup bersih sehat harus dilaksanakan. Kita peduli dengan yang namanya TBC, mudah-mudahan kita bisa Indonesia bisa mengeliminasi
TBC di tahun 2030. Amin. Eliminasi itu Mudah-mudahan, ya. menghilangkan TBC di ya. tahun 2030. Tapi itu tadi perlu kepedulian kita semua. Jangan takut atau hilangkan stigma negatif tentang TBC. Karena kalau stigma negatif orang malah jadi nggak berobat. Tapi kita harus berobat, harus bisa disembuhkan. Ajak keluarga yang misalkan ada batuk lebih dari 2 minggu, bukan, ayo kamu pasti TBC, bukan. Tetapi ayo kita screening, kita Ya. lihat apakah ini TBC atau tidak. Dan bisa diobati mudah-mudahan. Ya, dan Baik, bisa diobati dokter. pastinya. Terima kasih Terima dokter. kasih, sama-sama. Ya, tentang pola hidup sehat tadi kata dokter ya. Tahu pola hidup sehat gimana caranya? Maka itu saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita pamit dulu undur diri ya. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Hidup Sehat.